Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu guru yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, maaf ya ibu ya, hari ini saya mengganggu waktu ibu. Saya ingin sedikit aja berbincang-bincang sama ibu tentang pelaksanaan IKM Mandiri kita yang sudah kita laksanakan di sekolah. Kira-kira bisa nggak saya mengganggu waktunya bu? Bisa Bu. Oke, kalau itu sebelum kita berbincang-bincang Bu, lebih enaknya kita perkenalkan diri dulu ya. Nah, nama saya Siti Rumia Hasibuan SPD. Saya Kepala Sekolah SD 10 nomor 36 Batang Perak. Sedangkan ibu-ibu, Nama saya Nur Aisyah SPD, guru kelas 1. Nama saya Guru Widana Setian SPD, saya guru kelas 4. oke, kita tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing. Sekarang langsung aja saya bertanya kepada Ibu Ica terlebih dahulu ya Bu Ica. Bagaimana menurut Ibu tentang penerapan IKM Mandiri pertama kali di sekolah kita yang kita jalankan di sini, khususnya untuk Ibu di kelas 1. Apakah Ibu sudah memahaminya Bu? Menurut saya Bu, saya masih sedikit dan sekarang ini mulai memahami. Kalau Bu Indah, Kalau menurut saya Bu, yang namanya perubahan itu tentunya agak sedikit susah. Tapi alhamdulillah saat ini dan sekarang ini saya sudah mulai memahaminya. oke, selanjutnya ya Bu ya. Kurikulum Merdeka, menurut pandangan Ibu apa itu kurikulum Merdeka itu Bu? Menurut saya Bu, kurikulum merdeka itu adalah memudahkan anak dalam belajar sesuai dengan bakatnya. Dengan adanya kurikulum merdeka itu, anak lebih percaya diri dan lebih lagi semangat untuk belajar. Kalau Bu Indah, Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu adalah suatu pembelajaran yang beraneka ragam tentunya Bu. Karena yang saya lihat itu untuk mengasah minat peserta didik kita sejak dini gitu. mengapa kurikulum itu perlu berubah Bu dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka menurut Ibu? Menurut pendapat saya Bu, kurikulum itu berubah karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu mulai berkembang dengan pesat. Oke Bu Indah, Ya, jawaban saya nggak jauh-jauh juga dari Bu Ica. Karena kurikulum itu harus memang berubah Bu, karena perkembangan zaman itu sangat melesat kalau dibilang seperti sekarang ya, apalagi perkembangan teknologi, informasi, semua bisa kita akses dari manapun. jadi kita harus pandai-pandai lagi Iya, betul ya. ya. Capaian apa yang sudah berkembang dalam pembelajaran di kelas yang Ibu ajari? Saya sudah mulai berkembang di kelas saya Bu, kita mulai kreatif. Kalau untuk kelas 4 yang berkembang itu capaiannya Bu, saya tentunya untuk bernalar kritis dulu, lalu kreatif. Nah, selanjutnya peran Ibu sebagai guru di kelas dalam IKM ini apa Bu? Kalau saya Bu, sebagai guru di dalam kelas adalah untuk mencerdaskan peserta didik. Nah, kalau Bu Indah, Ya, kalau peran guru itu tentunya di kelas kita sendiri itu mempunyai kewenangan ya Bu ya, untuk mendesain yang namanya sebuah kurikulum untuk menentukan strategi apa nih yang mau kita capai. bagus ya. Apakah menurut Ibu mendidik dan mengajar itu sama? Kalau menurut saya Bu, mendidik dan mengajar itu tidak sama. Kalau mendidik dia membentuk karakter anak, kebiasaan anak. Sementara mengajar itu dia memberikan pemahaman kepada peserta didik dari anak yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau Bu Indah, Ya, jawaban saya hampir sama desain ya. Baik. Namanya juga kami lah yang duluan harus kerjasama. untuk IKM ini ya kan, kelas Iya. 1 sama 4. Jadi kalau untuk mendidik itu adalah proses untuk mendidik siswa yang untuk bersikap baik, tentunya sopan santunnya tadi ya Bu ya, serta jujur dan bertanggung jawabnya. Kalau untuk mengajar ini, kalau saya nih siswa ini agar dia menjadi lebih pintar dan lebih cerdas. Nah, jadi perbedaan kurikulum 2013 dengan IKM ini menurut Ibu? Kalau menurut saya Bu, kurikulum K13 sama kurikulum merdeka itu memang ada perbedaannya. Kalau
kurikulum K13 mereka mempunyai KD sama KI atau mempunyai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Tapi kalau kurikulum mereka dia tidak memiliki KKM, tapi memiliki fase A, B, dan C. Kalau fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Kalau Bu Winda, Oke, kalau untuk versi kelas 4 ini ya Bu, kurikulum dari KM itu jelas berbeda ya kan Bu. Kalau kurikulum itu dia ada terdiri dari kayak kompetensi, ya kan, strategi kurikulumnya, kompetensi tadi udah dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk IKM ini dia berfokus pada yang esensial pertanyaannya Bu, dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. itu yang diutamakan. Oke. Nah, sekarang apakah Ibu sudah memahami akan mendidik dan melatih budi pekerti kepada anak peserta didik Ibu di kelas? Ya Bu, saya sudah mengerti dan mendidik peserta anak didik dalam kelas. Walaupun masing-masing peserta didik itu mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Oke, Bu Winda. Sudah Bu, karena budi pekerti itu tidak hanya di IKM ini aja, dan waktu di kurikulum di K13 itu pun sudah diajarkan tentang budi pekerti. Jadi nggak jauh-jauh beda lah Iya, ibaratnya kan, betul. cuma ibaratnya mengembangkan kembali Iya, lah gitu ya. Oke. Nah, jadi profil Pancasila sudah nggak Ibu ajarkan kepada peserta didik di dalam kelas masing-masing? Kalau saya Bu, setiap harinya sudah saya ajarkan profil Pancasila sama anak didik. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau di dalam kelas, kami sebelum belajar kami sudah menyiapkan kelas, berdoa dan menyanyikan lagu profil Pancasila. Kalau di luar kelas biasanya kita selalu mengadakan upacara bendera, menyanyikan lagu wajib dan menyanyikan lagu profil Pancasila juga. Oke, kalau Bu Winda? Iya, sama Bu, sama seperti Ibu kelas 1 kita ya kan. Karena di dalam kelas pun kami sebelum melakukan pembelajaran kami menyiapkan dulu, lalu kami berdoa, barulah kami menyanyikan sama-sama profil pelajar Pancasila. Itu pulangnya gitu juga apa enggak ya? Iya, Bu, Pulangnya iya, kami langsung terapkan Bu. juga seperti itu. Nah, kadang lagu profil Pancasila, kadang lagu wajib. Pergantian. Jangan sampai lupa ya Bu Iya, ya. Bu. Diterapkan di kelasnya ya kan, bukan baik dia masuk ataupun pulangnya ya Bu ya. Oke, apakah anak menerimanya dengan baik dan paham atas perubahan kurikulum kita ini Bu? Kalau anak Bu menerimanya Bu, mereka menerimanya dengan baik dan paham hasil kurikulum merdeka. Anak kan harus betul-betul Bu untuk berimajinasi tinggi dan berkarya. Oke, Bu Winda? Kalau kami udah pasti menerima Bu, karena kalau saya lihat anak saya di kelas 4 ini senang gitu, karena mereka juga apalagi kalau kita melakukan langsung praktek itu Bu, senang mereka. Jadi kan bergotong royongnya dapet, kreatifnya dapet, seperti itu. Kalau menolong juga ya kan? Iya. Semua lah ya kan? Iyalah. Oke lah, kalau begitu terima kasih ya Bu Ica ya sama Bu Winda atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dalam kelas dapat dijalankan dengan baik. Untuk kemajuan anak-anak kita juga ya Bu ya. Mereka dapat menerapkannya di sekolah, di rumahnya atau di lingkungan sekitar sekolah dan sekitar rumahnya tersebut, mereka dapat menjalankannya. Dan untuk Bu Ica, Bu Winda tetap semangat mengajari anak-anak didik kita ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.